Hari ini 10 Agustus, Pesta Santo Laurentius, Diakon Martir. Laurentius lahir pada abad ketiga di Via Tiburtino, Roma, dari keluarga bangsawan yang kaya. Ayahnya bernama Crense dan ibunya Patience. Pada waktu itu, orang Kristen sudah mempunyai banyak pengikut, tetapi masih menderita banyak kesukaran, terutama dari penguasa Romawi yang kejam. Kaisar Romawi pada waktu itu adalah Valerianus yang menuntut penyembahan dewa-dewa kepada semua warganya. Padahal orang-orang Kristen dengan giatnya menyebarkan Injil yang bertentangan dengan penyembahan dewa-dewa. Maka mereka pun menghadapi resiko yang amat besar. Banyak dari mereka yang kemudian ditangkap dan dibunuh atas perintah kaisar. Ketika itu, Laurentius belum dibaptis, tetapi ia amat tertarik kepada ajaran Kristus. Ia sering pergi ke gereja dan mendengarkan dengan tekun khotbah dan pengajaran Katolik, sehingga ia pun layak dipermandikan. Kemudian Laurentius menjadi seorang Katolik yang amat saleh dan bersemangat untuk menyebarkan agamanya. Selain saleh, ia juga didapati amat dekat dengan rakyat jelata. Oleh karena kebaikannya ini, Paus Sixtus II berkenan mengangkatnya menjadi diakon. Laurentius termasuk salah satu dari ketujuh diakon agung yang membantu Sri Paus di Roma. Oleh Paus Sixtus, Laurentius ditugaskan mengurus harta kekayaan gereja dan membagi-bagikan derma kepada para fakir miskin di seluruh kota Roma. Ia menunaikan tugasnya dengan sabar, penuh cinta kasih, dan halus budi. Ia berhasil menarik orang-orang tak terpelajar dan kaum miskin ke gereja. Tentu saja kaisar menjadi marah sekali mendengar itu semua, dan semakin gigih mengejar umat Kristen. Penganiayaan dan pengejaran itu meluas ke seluruh kota Roma, hingga Yang Mulia Bapa Suci pun terpaksa berdiam di bawah tanah di dalam katakombe. Di dalam katakombe itulah para imam mengorbankan misa suci. Pada tanggal 6 Agustus 258, saat sedang mempersembahkan misa kudus, Paus Sixtus II ditangkap, dibawa ke pengadilan kota Roma, dan dijatuhi hukuman mati dengan dipenggal kepalanya. Pembunuhan itu sehubungan dengan penolakan Paus Sixtus II terhadap hukum yang dikeluarkan oleh Kaisar Valerianus. Sepeninggal Paus Sixtus II, pemerintah kota Roma meminta pada Laurentius untuk menyerahkan harta benda gereja yang dipegangnya pada kekaisaran guna untuk membiayai perang. Tapi Laurentius menolaknya.
ia tetap membagikan harta benda gereja itu pada fakir miskin sesuai perintah Paus Sixtus II. Dan ia menyerahkan para fakir miskin itu kepada wali kota Roma sebagai harta benda gereja. Tindakan Laurentius ini dianggap sebagai suatu olok-olokan dan penghinaan terhadap pemerintahan Roma. Karena itu, ia ditangkap dan dipanggang hidup-hidup di atas terali besi yang panas membara, dengan disaksikan oleh para fakir miskin itu yang ia kumpulkan di Kolosium. Tetapi Laurentius tak gentar untuk menghadapi semua itu. Dan akhirnya ia menghembuskan nafasnya di atas pemanggangan itu sebagai seorang ksatria Kristus. Di kemudian hari, pada zaman Kaisar Konstantinus Agung, di atas makam diakon Laurentius didirikan sebuah gereja megah yang melambangkan keperwiraan sang martir. Santo Ambrosius mengemukakan bahwa walaupun tubuh Santo Laurentius terbakar di atas benda yang bernyala dengan api, tetapi api cinta Tuhan jauh lebih berkobar-kobar di dalam hatinya dan membuatnya tidak lagi menghiraukan rasa sakit yang dideritanya. Dalam tulisan-tulisan Santo Agustinus dikatakan, martir ini tidak merasakan siksaan-siksaan para penyiksanya karena begitu mendalam keinginannya untuk memiliki Kristus. Karunia-karunia kecil diberikan kepada orang-orang yang berdoa dengan perantaraan Santo Laurentius, supaya mereka terdorong untuk memohon karunia yang lebih besar, yaitu cinta kasih kepada sesama dan kesetiaan kepada Kristus. Jiwaku melekat padamu ya Tuhan, dan tubuhku dipanggang demi namamu.